Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan inspiratif, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Telaga bersama saya Juliana Mariam Kilo sebagai host. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang P5. Apa sih P5? Itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami akan mengkaji lebih dalam lagi ya, apa itu P5, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami bahas di P5 ini. Nah, di sekolah kami sudah dilaksanakan P5 sampai tahap ketiga, dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya yang bernama Andi Tenri Batari. Hai. Hai juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik nih, kamu gimana? Alhamdulillah baik. Nah, biar nggak canggung ya, saya manggilnya apa? Panggil Tari aja. Oh, kamu suka nari? Ikut terus. Bakat saya dari kecil udah suka nari sih. Oh iya, oke. Oke kawan-kawan inspiratif, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bahwa apa sih P5 ini? Menurut kamu, P5 ini apa ya? Baik, setahu saya, kepanjangan dari P5 ialah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana proyek ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang dilaksanakan hampir di seluruh sekolah di Indonesia, dan salah satunya di SMA Negeri 1 Telaga ini kan. Dan sekarang sedang menjalankan P5 yang tahap 3 nih. Nah, dan setiap tahapnya memiliki tema dan topiknya masing-masing. Oh gitu ya, saya juga sempat baca di mana itu? Di Google ya? Iya, di Google, di beberapa artikel. Menurut Kemendikbudristek nomor 56M 2022. Banget sih, pasti kamu suka baca. Enggak juga, tapi sedikit-sedikit juga, dikit-dikit. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari setiap kegiatan pastinya mempunyai tujuannya dong. Iya, pasti. Menurut kamu, tujuan dibentuknya P5 ini di sekolah kita apa itu? Dari P5 ini juga pastinya memiliki tujuannya nih kan, pasti ada alasannya sih kenapa dibentuknya P5 ini. Iya pastinya. Jadi dimana untuk mengembangkan karakter setiap peserta didik nih dalam pencapaian, dalam nilai-nilai Pancasila nih, dan juga untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan untuk menambah lingkungan dari peserta didik tersebut. Oh iya, di sekolah kami juga kan masih agak sedikit banyak ya yang suka melanggar, siswa-siswa yang suka melanggar peraturan sekolah gitu. Benar. Jadi ini sangat bermanfaat sih bagi ya membantu. Kamu pernah melanggar kan? Enggak. Kamu pernah? Pernah. Oh pernah. Dalam hal seperti apa? Lompat pagar? Enggak dong, itu bukan bakat saya. Saya pernah memakai dioksigen Kak, tapi jangan masuk Oh iya. Oh ya, di sekolah kami kan sudah dilaksanakan P5 sampai tahap ketiga. Nah, di sini kami akan membahas satu persatu ya, satu persatu dulu. Dari P5 tahap pertama, di situ kita membahas tentang bully atau perundungan. Dan seingat saya topiknya itu cegah perundungan di kalangan remaja. Nah, seru nih, siapa sih yang nggak kenal perundungan? Dari anak SD saja umur 7 tahun sudah mengenal apa itu perundungan dan bahkan mereka suka melakukan itu. Nah, di sini ini menurut saya ini sangat bermanfaat nih bagi kawan-kawan inspiratif di rumah. Nah, menurut Tari, apa sih definisi dari bully atau perundungan ini? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya mempelajari tentang apa itu bullying tuh, definisinya atau pengertiannya. Jadi P5 itu tindakan bullying itu merupakan perundungan, bullying atau perundungan yang merupakan hal tindakan yang nggak baik dan dapat membuat seseorang sakit itu hati. Sakit hati itu dan tertekan ya, tidak nyaman gitu. Iya, dan juga itu ada berbagai macam jenisnya seperti tindakan verbal, obat-obatan kan? bukan itu herbal, Iya. fisik, terus ataupun dari sosial media seperti kan sekarang tuh remaja suka banget main sosmed tuh, Instagram, Facebook gitu kan. Banyak banget ya. Ya, ada juga beberapa contohnya seperti ketika teman nih mau lewat terus menghadangnya tuh pakai kaki gitu kan. Juga termasuk tindakan bullying. Walaupun mereka tuh kayak apa sih kok baper gitu. Kayak ada yang kayak yang suka membuat candaan itu berlebihan. Bener. Ketika kita menegurnya, yang satu orang itu bilang kayak, apa sih baper, kok gitu doang baper. Langsung main perasaan gitu. Iya.
Nah tiba-tiba kok saya ingat pengalaman saya waktu dulu dibully. Pernah dibully? Ih gini-gini saya pernah dibully Masa loh. sih? Iya, masa sih nggak percaya? Percaya aja. Mau tahu nggak? Mau dong. Tapi ini bukan curhat ya. Curhat Dede nih. Nggak. Nggak, ini kayak mau Berbagi tahu? cerita aja. Iya, mau tahu apa? Mau tahu banget nih. Banget. Dulu saya kan jalan gitu. Jalan sendiri Atau dong. sama pacarnya? Oh, Nggak jomblo. sendiri. Baik. Oke. Saya jalan sendiri terus tiba-tiba ada sekelompok orang 6 ya Geng gitu ya? Iya, ada perempuannya ada laki-lakinya juga loh. Campuran. Saya heran kok laki-laki suka gitu ya. Mungkin dia bencong atau gimana gitu. Udah nggak usah bercanda mulu ya Allah. Serius. Nah gini, aku jalan kan terus ada sekelompok orang yang berusaha untuk menghalangi jalan saya gitu, kayak saya berpikir wah saya salah apa sama mereka, saya nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba kok di jalan saya dihadang gitu, kayak di apa namanya bahasa Indonesianya aku lupa, kayak Menghadang gitu ya? Menghadang jalan gitu. iya menghalangi jalan saya gitu. Saya nggak bermaksud apa juga sih, kayak kan seperti kamu bilang tadi bahwa orang yang dibully atau orang yang dirundung itu pasti akan merasakan sakit hati atau tertekan. Nah di situ saya bukan sakit hati, Tapi tertekan tuh. iya lebih ke tertekan sih kak. Aduh saya nggak punya salah kok saya diginiin gitu. Tapi dari situ bisa juga dapat menyebabkan yang orang kita rundung itu membuat sakit hati dan terus trauma gitu kan. Iya trauma, bisa saya dia sampai bunuh Ya, diri. itu paling parah sih. Iya, karena banyak juga aku sempat baca di artikel gitu, aku lupa 2000 berapa ya itu, banyak berapa Dicari persen dulu aja. berapa persen nanti aku baca lagi deh, berapa persen itu orang bunuh diri karena perundungan, nggak tahan mentalnya kan yang dihajar. Psikik, mental Iya. gitu. Nah kan dari kita sudah membahas tentang apa itu bully, ini dari cara kamu untuk biar kayak apa ya, menanggapi orang yang membuli itu seperti apa, yang kayak nih aku kasih contoh ya, ketika kamu jalan ya terus tiba-tiba kamu lihat bahwa ada orang yang sedang membuli gitu, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan menegurnya sih, karena sebenarnya juga saya takut nanti untuk atau saya akan melapor ke guru BK, bimbingan Oh ya konseling. bimbingan konseling kalau di sekolah ya, kalau Iya, berada di di sekolah ya itu Kan paling banyak itu di sekolah juga nih. iya. Terus saya akan menegurnya, kenapa sih, kan pasti juga kan yang dirundung itu kayak takut kan gitu. Iya. Terus mereka akan tertekan pada sekelompok orang itu dan juga pasti takut untuk lapor ke guru sih. Ya tapi saya juga senang ya, sekolah kami SMA Negeri 1 Telaga sudah bebas dari perundungan. Alhamdulillah. Jadi itu kayak lega banget ya, sekolah di sini udah nggak ada bully. Apa sih itu bully untuk SMA Negeri 1 Telaga ya kan? Oke kawan-kawan. Udah ada dutanya juga kan. Oh iya kemarin duta sama pelopor ya. Show-nya. Oke kawan-kawan inspiratif. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu bully dengan cara kita menanggapi orang sedang melakukan pembulian di sekolah. Nah sekarang kita masuk ke P5 tahap kedua nih. Ini lebih seru menurut saya, Iya, karena temanya kewirausahaan. iya berbau-bau bisnis nih. Iya lebih seru dan menantang gitu, karena kan kita siswa ya, Siswa. agak jauh juga ya dari namanya kewirausahaan. Jarang ada yang tahu juga sih. Iya karena siswa itu kan agak gimana ya, kewirausahaan kan bisnis gitu, dan topiknya menceritakan tentang sampahku cuanku. Seru kan? Iya pasti berbau-bau duit nih. Iya. Nah menurut kamu kewirausahaan itu apa gitu? Kewirausahaan itu adalah sebuah proses perjalanan atau usaha yang dibuat untuk siapapun itu, remaja yang memiliki jiwa-jiwa yang tangguh, bertanggung jawab ataupun ide kreatif yang siapa tahu dia dari kecil udah berjiwa-jiwa bisnis, mau usaha gitu. Seru kan, iya namanya juga kan kewirausahaan pasti tidak jauh dengan namanya bisnis. Seru. Terus apa ya, kayak di SMA Negeri 1 Telaga ini kan sudah dilaksanakan P5 tahap kedua, ini kan topiknya tentang sampahku cuanku, pasti tidak jauh dengan sampah gitu. Yang mendefinisikan sampah itu menurut kamu apa? Jadi ya menurut saya sampah itu adalah sisa-sisa kegiatan manusia ataupun
seperti pemukus snack, terus botol-botol plastik, terus itu kan bisa diurai tuh. Kalau yang nggak bisa diurai kan kayak buah, sayuran gitu kan nggak bisa, itu nanti terurai sendiri dan bisa dibuatkan pupuk tuh untuk tanaman. Iya juga kan, di sekitar sekolah kami juga atau di sekitar lingkungan, di lingkungan saya melihat masih banyak sampah yang berserakan gitu. Nah, dari sampah-sampah berserakan itu pasti banyak dampaknya. Iya, Dampak dari sampah berserakan itu banyak. Nah, untuk dari sampah berserakan itu pasti mempunyai dampak. Selain dampak dari populasi tanah, populasi air, populasi udara, menurut kamu dampak lainnya itu seperti apa? Yang saya ketahui seperti menyebabkan penyakit, terus merusak fisik kan, atau kan penyakit itu untuk membahayakan kesehatan orang, lalu untuk pengembangbiakan serangga juga nih seperti lalat atau nyamuk nih. Mik saya, maaf ya. Agak turun-turun ya. Ya tahin gini. Maaf ya, oke lanjut. Terus kalau saya kan biasa tuh jenis sampah yang organik tuh seperti sisa buah-buahan itu biasa banyak lalat gitu. Jadi pengembiakan serangga itu biasa berbahaya sih. Iya, saya sering lihat juga kayak sampah organik yang sering menimbulkan perkembangbiakan serangga, karena jenis dari sampah organik itu kan kayak seperti kamu bilang tadi, bahwa kayak sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan. Nah, itu yang paling menonjol sih untuk tempat perkembangbiakan serangga, apalagi untuk populasi udara. Kan akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Tapi di pasar tuh paling banyak. Iya sih, di pasar Berserakan. Iya. Bawa pasar. Iya. Pasar. Terus apa lagi ya? Kayak dari dampak-dampaknya itu pasti menurut kamu kita harus seperti apa ketika melihat sampah berserakan? Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya? Iya, menurut kamu menanggapi kayak kok kan banyak sampah, gimana sih cara agar sampah ini tidak ada lagi di sekitar kita? Mengurangi. Nah, tadi kan sampahnya tuh terbagi dari 3 jenis. Iya, tuh. 3 jenis. Tadi kamu udah bilang yang organik, tadi aku juga udah bilang yang anorganik, dan ada juga yang satu nih, tapi jarang nih di sekolah. Iya. Mungkin ada di beberapa sekolah. Oh, B3 ya? Iya, B3 yang bahaya tuh. Mantan kali yang berbahaya. Jangan. Enggak. Jadi kalau sampah B3 itu seperti bahan sisa-sisa praktikum tuh. Terus dari kebanyakan dari pabrik itu sendiri sih. Ya, sisa-sisa limbah ya. Jadi tapi di sekolah kita jarang. Oh iya, kan dari sampah organik. Nah, anorganik ini kan yang bisa diurai tuh. Berarti yang bisa diolah kembali dong. Didaur ulang. Nah, menurut kamu seperti apa sih kayak pengolahan yang baik untuk sampah anorganik ini? Kayak dijadikan apa? Nah, kebetulan proyek P5 kita tahap kedua ini kan tentang kewirausahaan tuh, tentang topik sampah cuanku, dan di situ kita diharuskan untuk membuat proyek nih beberapa produk. Proyeknya tuh membuat produk nih. Produk ya. Gitu. Jadi kita nggak mengeluarkan biaya nih. Jadi jadi bahan-bahannya tuh yang asli udah ada di lingkungan itu kita cari ya. Seperti kita membuat kursi stool dan bucket bunga. Kalau kursi stool itu dibuat dari botol plastik yang diisi menggunakan sisa-sisa kain perca, karton, terus habis itu pemukus snack gitu kan. Dan alhamdulillah juga udah terjual sih kursi kita. Ih, keren sih. Berarti kalau udah terjual gitu, dari cara pembuatannya itu bagus loh. Iya, bagus karena kan dia ada buatin di atasnya gitu. Iya, dari ada pasti itu kan dari setiap barang akan terjual itu ketika menarik perhatian pelanggan, pembeli gitu. Jadi keren sih. Terus ada bucket perlu bunga, diapresiasi. Terus ada bucket bunga dan ada juga gaun ya, dan bantal kursi juga. Kemudian gaun itu alhamdulillah kita memenangkan juara 2 nih kemarin, kelompok teman kita nih. Kelas berapa tuh? Kelas 4. Memenangkan juara 2 karena mereka itu memodifikasi gaun itu dari sisa-sisa kain perca nih. Misalnya dari warna brokat gitu kan, disatuin, dijahit gitu. Jadi itu jahit pakai tangan nih itu. Iya, jadi prosesnya itu yang paling lama sih dari semua dari produk semuanya itu, yang paling lama itu gaun sih. Oh, terus kemarin kamu sempat
buat apa? Alhamdulillah saya masuk di tim membuat kursi stool. Alhamdulillah kami dari satu kelompok itu kan membuat satu kursi. Jadi ada 2 kelompok, ada yang tim A dan tim B. Jadi kita tuh menghasilkan 2 kursi setiap kelasnya. Terjual itu? Alhamdulillah terjual di Keren sih, keren. pejabat. Ya Allah, sangat bagus ya. Kalau terjual itu berarti nilainya sangat bagus. Jualnya terpakai estetika. Iya. Oke kawan-kawan inspiratif. Dari tadi kita sudah membahas tentang bully kewirausahaan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu gak sih? Apa ini penasaran ya? Nah, P5 tahap 3 ini kita membahas tentang kearifan lokal. Wow, apa tuh? Nah, topiknya tentang menelusuri warisan-warisan budaya yang terlupakan. Nah, karena kita berada di budaya Gorontalo, pasti kita membahas tentang budaya Gorontalo dong. Nah, dengar-dengar kamu bukan dari Gorontalo ya? Iya, campuran nih bukan. Ada Gorontalonya, ada dari mana? Dari Makassar, tapi Oh, masih Makassar. Sulawesi kok. Iya, masih tetanggaan gitu. Iya. Nah, di kearifan lokal ini banyak yang sudah kita bahas. Nah, pertama kita akan membahas apa sih tentang kearifan lokal ini. Nah, menurut kamu kearifan lokal itu seperti apa? Jadi menurut saya kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya kita yang tidak bisa dipisahkan dan itu diturunkan oleh leluhur kita nih. Jadi seperti tradisi, adatnya dan pakaian-pakaiannya dan ciri khasnya juga nih dari daerah kita tuh ya, itu Gorontalo. Ini kearifan lokal juga kan diwariskan secara turun-temurun dari leluhur ke generasi selanjutnya ya. Ya, apalagi kita generasi Z gitu. Bukan ya. Z. Ya, dari tadi kamu bercanda mulu deh. Nah, kita kan generasi Z, pasti banyak sekali generasi-generasi yang sudah mulai melupakan tentang budaya kita sendiri. Padahal sukanya budaya luar ya, budaya asing. Iya, gitu. Padahal budaya kita sendiri asik loh. Unik. Nah, karena kan kamu ada campuran ya, campuran Makassar sama Gorontalo. Menurut kamu budaya Gorontalo itu bagus tidak? Bagus banget, banyak keunikannya nih. Iya, dari tradisi. Iya, tradisi. Nah, terus kita bahas tradisi deh biar lebih menarik gitu. Ayo. Biar kawan-kawan inspiratif yang mungkin dari luar daerah yang tidak mengetahui tradisi Gorontalo itu unik loh kawan-kawan ya kan. Nah, terutama dari tradisi makanannya dulu, Kita bahas makanan nih. Aduh, nanti jadi lapar. Iya, nggak apa-apa deh, biar kawan-kawan inspiratif di rumah jadi tahu gitu. Nah, dari makanan yang paling terkenal di Gorontalo itu Binde Bilhuta. Kamu tahu Binde Bilhuta? Iya, itu seperti sup jagung kan. Iya, sup jagung. Aku suka sih Binde Bilhuta, terutama dicampur pakai dabu-dabu roa itu. Oh, iya. Kamu tahu ikan? Aku lupa sih nama apa? Sagela ya. Iya, nama Gorontalonya aku lupa, tapi ikan sagela. Kamu tahu tidak? Yang cara masaknya itu ditumbuk-tumbuk, dihaluskan dulu. Gitu. Iya, dihaluskan dulu. Kalau dulu menumbuknya, tapi sekarang kalau mau lebih canggih itu di blender aja. Iya. Tapi lebih bagus sih di apa? Biar agak masih kasar sedikit gitu. Aku biasanya makan pakai bubur. Bubur, aku kalau orang-orang dulu sering memakan dabu-dabu itu ikan sagela itu dimakan pakai Binde Bilhuta itu. Iya, aku tahu loh. Iya, itu bagus loh buat kesehatan kita. Kamu tahu? Bagus buat stamina, buat vitamin ya gitu. Iya, buat mengganjil mengganjil perut dan bagus. Terus ada makanan apa lagi ya? Makanan BTW kamu paling suka apa nih dari semua makanan di Gorontalo tuh apa? itu sih yang tadi Binde. Oh, Binde Bilhuta. Ya, karena itu yang the best. Apalagi ketika beras jagung itu dicampur sama nasi putih. Oh iya, jadi nasi ini bahasa di sini nasi milu nggak sih? Nasi milu aja. Kamu tahu ya? Enak tau itu. Kok ya, aku jadi malu deh. Kok lebih banyak kamu yang tahu daripada aku. Padahal aku agak asli Gorontalo loh. Aku kan membaca juga. Gitu. Ketika soalnya mama kamu. ya mama aku juga di rumah nggak sering sih. Ada kayaknya diselip-selipkan berapa hari itu Makanan Gorontalo. Iya. Makanan Korea juga jangan sushi enggak sih ya. Kita membahas Gorontalo dulu. Nanti sebentar jadi lapar. Jangan dong. Sebentar karena ada bagian. Saya nih. Oh iya Kak. Oh iya. Oke ya. Menurut kamu suka apa di makanan khas Gorontalo? Aku suka banget ikan belendango. Ikan belendango kayak ikan yang dibagi dua? Iya, dibelah dua tuh terus digoreng dulu terus
bahasa sini ricanya kan, sambalnya Oh, tuh sambal. digoreng dulu, ditumis, habis itu ditaruh di atas gitu. Enak makan nasi dengan nasi Milo juga enak banget. Nasi panas. Aduh. Panas. Dan nasinya masih panas. Ya Panas Allah. bisa membakar mulut tuh. Membakar mulutnya cicir. Netizen. Aduh, aku udah lapar nih dari tadi. Ya Allah. Nah, mulai kan udah tentang makanan. Iya. Ke tradisi-tradisi lain seperti kamu tahu tidak raba-raba puru? Tahu yang untuk 7 bulanan itu nggak sih? Iya. Ibu hamil. Iya, untuk ibu hamil. Keren. Bukan saya yang hamil, tapi Mama kamu kan hamil. Iya. Dan raba-raba puru itu tujuannya untuk kesehatan janin. Kesehatan janin, terus apalagi ya untuk agar persalinannya lancar, agar dimudahkan oleh Allah. Ini itu sangat berguna untuk para ibu hamil. Terus tradisi lainnya seperti mandi lemon. Mandi lemon itu dilakukan ketika kita masih bayi. Aku pernah loh di mandi lemon tapi lupa, kan masih bayi kan. Ya, kan masih kecil ibu. Ya Allah, udah dong, bahas dulu yang ini nanti sebentar. Nah, terus ada juga pembeatan. Kamu di beat juga ya? Iya dong. Ya, aku juga baru kemarin sih di beat. Alhamdulillah ya. Yang di beat itu berarti kita sudah ditandakan masuk remaja gitu. Dan udah menanggung dosa sendiri. Ya, udah menanggung dosa sendiri, udah nggak ditanggung orang tua. Jadi harus lebih baik-baik lagi ya. Ya. Nah, kan topiknya tentang menelusuri. Berarti kan kita sudah melakukan studi tour. Iya. Kita pergi ke tempat-tempat yang bersejarah di Gorontalo. Banyak sih yang bersejarah di Gorontalo ini, tapi sayangnya sekolah kita cuma memilih 4. Beberapa ya. Iya, jadi ada rumah adat Jelimboto ya, Bantayo Pompeide, terus pendaratan Soekarno, makam Jupanggola, benteng Tanah. Siapa sih yang nggak kenal benteng? Karena kebetulan juga aku belum pernah pergi di salah satu tempat itu juga sih. Seneng banget bisa studi tour ke tempat-tempat sejarah itu. Iya, apalagi kan perginya bareng-bareng sama teman-teman. Kita Apalagi satu bus loh. satu kelas. oh iya. Ya Allah, udah pura-pura nggak tahu aja. Aduh, jadi malu deh. Oke. Ya kan, apalagi kita perginya tuh sama teman-teman yang serefrekuensi gitu, sama Di bus juga guru-guru. kita mutar lagu nih, Iya, joget-joget. untuk apa, healing gitu. Healing. Kata-kata healing, terus sampai tempatnya mampus. Karena kita jalan-jalan sambil belajar. Iya, juga. karena kita di sana bukan jalan-jalan doang kan, sambil mencari ada beberapa pertanyaan, 16 sih, 16 pertanyaan, mulai dari siapa pendirinya, siapa yang ide gagasan atau pokok pendirian bangunan tersebut. Gitu. Nah, dari keempat itu aku penasaran deh, dari keempat tempat itu apa yang kamu suka ya? Tempat mana yang kamu suka? Aku sukanya dia, tapi dia nggak suka sama aku, gimana itu? Aduh ya Allah, kita bahasnya tempat tari, bukan ya? jangan nanti sebentar di belakang. Iya. Oke, dari keempat tempat itu mana yang paling kamu suka? Jadi tempat yang paling aku suka itu kebetulan di rumah adat gitu. Oh, rumah adat Bantayo Pompeide. Iya, Apa sih yang kamu suka di rumah adat Bantayo Pompeide? Kan masih banyak tempat yang lain, masih ada 3 tempat, kenapa harus dia? Sebenarnya semuanya bagus sih, tapi aku paling suka di rumah adat itu karena dari bangunannya aja itu udah bagus banget, dan apalagi di dalamnya itu terdapat benda-benda peninggalan sejarah nih yang kita nggak tahu, terus dipajang nih di setiap ruangannya. Dan yang pertama aku lihat itu, aku kira bangunnya cuma kecil gitu tuh di depannya doang. Oh iya, ternyata pas masuk itu besar banget gitu sampai di belakang. Ada berapa ruangan ya untuk tata rias, ruangan untuk benda-benda dan alat musik. Iya gitu. Terus ada untuk ya aku lupa yang satunya itu nggak ada namanya juga sih. Cuman di situ kayak bagus juga sih tempatnya, kayak yang paling aku suka sih di tempat pakaian adat Bilu gitu di patungnya, dan juga iya, aku lihat aku kan kemarin ikut tempat itu puadanya gitu. Iya. Dan di sana juga banyak sekali peninggalan gitu ya. Iya. Nah, masa Kak, aku udah nanya kamu nggak nanya aku. Aku sedih loh. Oh, jangan dong. Sudah sedih. Oke, jadi kamu udah nanya aku paling sukanya apa. Kalau aku nanya kamu paling suka dari keempat tempat tersebut, kamu paling suka apa tuh? Iya, aku sukanya
pendaratan Soekarno. Kenapa? Kenapa? Ya memang dia yang aku suka bukan. Aduh. Oke, serius. Oke, Kamu serius. masuk di museumnya nggak? Masuk. Aku sih Aku kan ke sana bareng teman-teman. Terus kita ya di situ juga kita istirahatnya di situ sih. Iya, makan makan siang. Nah, makan siangnya di satu situ. meja. Ada dari udah dong. Sakit perut. Di situ kita nggak masuk sih, kayak kita ke pendaratan Soekarno itu yang paling aku suka sih itu view-nya. View pemandangan ya. Ya karena kan dia berdekatan dengan Danau Limboto. Waktu dekat dengan Danau Limboto tuh, jadi aduh, kok aku jadi pakai bahasa Jangan seret dilogat. enggak. Oke. Jadi di pendaratan Soekarno itu bagus, view-nya bagus, apalagi kan di situ terdapat museum. Museum aku sempat masuk ke dalamnya. Gini-gini aku orangnya kepoan. Keren banget. Iya, kepoan banget. Aku sampai bisa apa ya? Aku lihat dari setiap sudutnya itu, aku lihat karena itu menurut aku itu sangat bersejarah ya, karena presiden pertama Indonesia itu Soekarno pernah mendarat ke Gorontalo, bahwa itu juga suatu kebanggaan buat daerah Gorontalo. Dan nggak salah udah 2 kali ya. iya udah 2 kali itu ya, tempat pertamanya itu di situ ya, di Danau Limboto. iya. Kalau tempat kedua aku lupa di mana. Terus di sana di sana dilihatkan Cerita histori gitu. iya, terus ada pesawatnya juga, gambaran bahwa Soekarno pernah datang ke Gorontalo. Di sana ada pesawat amfibi juga dipajang gitu untuk dilihat. Aku suka naik itu tapi nggak bisa ya. Naik apa? Naik pesawat amfibinya. Ya Allah, kamu suka naik? Iya. Aku punya caranya, mau? Apa tutorialnya ini? Mau tahu bangetnya apa mau tahu? Banget. Ya Allah. Ya udah, caranya kamu ambil bantal terus tidur. Rebahan nih mimpi. Iya, makanya kamu jangan banyak mimpiin dia. Aduh, enggak dong, harus dia lagi dong. Ayang, dianya siapa sih? Jangan. Udah. Oh iya, kan sudah banyak ya kita jelaskan tentang P5 dan mulai dari bully, kewirausahaan, kearifan lokal. Nah, dari yang aku mau nanya, kesan dan pesan kamu ketika diadakan P5 ini di sekolah kami itu gimana? Tentunya bisa untuk kita bisa ambil dari tujuannya nih untuk mengembangkan karakter dari setiap peserta didik untuk yang tadinya kurang nilai sikapnya nih menjadi lebih baik lagi. Dan juga di P5 ini kita bisa belajar di mana tentang tema pembulian, bahwa kita itu nggak bisa, jangan sembarang untuk menyakiti hati seseorang gitu, karena kita nggak bisa tahu gitu. Terus yang kedua, di tahap kedua tentang kewirausahaan, kita bisa belajar bisnis nih. Terus yang ketiga kearifan lokal nih yang paling besar banget nih, bisa jalan-jalan tuh udah bisa menambah wawasan pengetahuan nih. Iya, kalau aku sih dari bully itu sangat penting ya. Kalau dari aku aku jawab sendiri deh tanpa kamu nanya. Untuk kawan-kawan inspiratif juga di rumah. Kalau menurut aku sih bully itu pembelajaran bully di sekolah itu sangat bermanfaat. Terus kalau kewirausahaan juga sangat bermanfaat ya. Itu merupakan modal buat siswa-siswa seperti kita ketika di masa depan nanti. Kita akan tahu berbisnis, akan tahu cara pengelolaan bisnis yang lebih baik, agar bisnis kita itu dilancarkan gitu. Nah, untuk kalau kearifan lokal ini sangat bagus juga. Saya juga kan kepada diri saya sendiri bahwa saya orang Gorontalo asli, dilahirkan di Gorontalo. Iya, asli banget nih. Tapi cuman sedikit pemahaman saya tentang budaya saya sendiri. Nah, itu yang menurut saya bikin kayak wow, gini ya. Kayak pembelajaran ini memang sangat berguna untuk saya. Iya, gitu. Bagi teman-teman juga nih pasti sangat bermanfaat. Iya, buat teman-teman kita juga sih. Buat semuanya deh. Semuanya. Buat dia juga. Udah, dari tadi dia mulu. Aku penasaran deh, dianya siapa sih? Jangan dong, itu rahasia. Oke, kawan-kawan inspiratif. Dari tadi kita sudah membahas tentang P5, mulai dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, P5 ini sangat bermanfaat. Dari tadi kan sudah membahas, pasti aku sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan dari perbincangan kita tadi.
kesimpulannya P5 ini sangat bermanfaat Iya, buat bermanfaat. siswa Buat remaja seperti kita ini. ya, itu maksud saya. Sangat bermanfaat karena ini dibelajarkan atau dididik secara lebih mendalam lagi, kayak dididik karakter kita, disiplin waktu, dan lebih bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan nilai-nilai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, gini-gini P5 juga mempunyai nilai-nilai loh, ya kan? Kalau nggak salah 6, iya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Nah, semoga dari keenam nilai-nilai ini bisa Kita terapkan. Iya, kita dalam terapkan kehidupan sehari-hari. Iya, kita terapkan kepada diri kita sendiri. Nah, oke kawan-kawan inspiratif, segitu dulu podcast kita kali ini. Bila ada banyak candaannya kami mohon maaf, karena memang kami suka bercanda kok. Oke kawan-kawan, Serius-seriusnya aja ya. iya, yang ambil yang bisa diambil ya. Gimana sih yang ambil yang bisa diambil? Aneh. Maksud saya Bisa ambil dipelajari gitu. ya, ambil saja yang bisa dipelajari. Kalau bercanda gitu jangan diambil ya. Memang Tarina orangnya kayak gitu. Kamu juga BTW ya. Oke kawan-kawan inspiratif, segitu dulu podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, Komen. share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.